Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Saya di sini bertujuan untuk memberikan sebuah pidato mengenai kekerasan seksual. Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, di tempat umum, di lingkungan keluarga, di kampung, di sekolah, atau bahkan di tempat yang kental dengan nilai moral sekalipun. Berita mengenai pemerkosaan terhadap remaja di bawah umur yang makin sering kita jumpai di televisi, surat kabar, dan media internet. Sedangkan pemerkosaan itu sendiri sudah masuk dalam kategori kejahatan seksual. Berdasarkan definisi dan tingkatan kekerasan seksual ini, peristiwa kekerasan seksual sesungguhnya sangat sering terjadi di sekitar kita. Para hadirin sekalian, belakangan ini kita terus dikabarkan oleh berita-berita buruk tentang homoseksual dan pelecehan seksual, sehingga pemerkosaan yang ironisnya pelaku tersebut merupakan orang terdekat dari korban. Sebagai bukti fakta, yaitu kekerasan seksual yang baru-baru ini terjadi, di mana seorang guru pesantren daerah Bandung melakukan aksi pencabulan kepada belasan muridnya, dan itu sudah dilakukan olehnya dalam 5 tahun terakhir. Dan bahkan beberapa dari mereka sudah ada yang melahirkan bayi dari hasil perbuatan buruknya tersebut. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana jumlah korban yang terus meningkat jika pelaku masih melakukan aksinya di luar sana. Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2001 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan perguruan tinggi telah ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2001 menuai berbagai sambutan positif. Permendikbudristek ini akan disosialisasikan lebih luas kepada pihak publik sebagai merdeka belajar, dengan tujuan memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Permendikbudristek ini nomor 30 tahun 2001 hadir sebagai langkah awal kita untuk menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dampak kekerasan seksual pada korban kekerasan seksual juga sangat beragam. Pada anak, dampaknya seperti membunuh jiwanya. Bagaimana tidak, korban kekerasan seksual akan mengalami pasca trauma yang pahit. Kekerasan seksual dapat merubah kepribadian seseorang menjadi 180 derajat. Dari yang tadinya periang menjadi pemurung, yang tadinya energi menjadi lesu dan kehilangan semangat hidup.
pada beberapa kasus ada pula anak yang menjadi apatis dan menarik diri atau menjadi psikososial dengan perilaku agresif, liar dan susah diatur. Ada beberapa tips yang bisa digunakan untuk menghindarkan diri dan keluarga kita dari tindak kekerasan seksual, yaitu beberapa diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menyadarkan keluarga kita terutama anak-anak untuk mengenali situasi potensi yang dapat menyeret ke jurang kekerasan. Latihlah anak untuk dapat bersikap tegas walau mungkin itu bertentangan dengan karakternya. Yakinkan anak bahwa sikap itulah yang dapat menolongnya terhindar dari bahaya. Latihlah juga anak untuk dapat melawan bila berada dalam ancaman kekerasan. Ajarkan pula pada anak untuk berpenampilan sopan, baik dalam berpakaian maupun dalam bertutur kata. Penampilan yang seronok dapat membuat penafsiran menyimpang bagi orang lain. Demikian juga perkataan dan tutur kata. Kemudian selalu waspada, terutama saat sedang berada di tempat publik, termasuk di kendaraan umum. Kemudian yang selanjutnya, waspadai orang yang tidak dikenal. Kemudian bekali diri dengan semprotan merica atau alat pembela diri lainnya. Selanjutnya, bekali diri dengan pengetahuan seputar kekerasan seksual. Itulah penyampaian dari saya. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa kekerasan seksual sangatlah berbahaya, terutama bagi yang sudah menjadi korban. Terkadang korban memiliki keinginan untuk bunuh diri karena tindakan kekerasan ini. Selain itu, korban juga bisa terserang penyakit ataupun terganggunya kesehatan mental korban. Sebaiknya kita waspada dan berhati-hati dalam jika melihat hal tersebut. Demikian pidato dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.